Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hampir 3 tahun Pak ya ke pagi Pak ya? Lah itu kemana saja sampean menghilang loh. Saya itu orangnya gini Pak, kalau nggak enak gitu misal ujuk-ujuk moro gini jenengan, tinggal jaluk-jaluk, kayak wah Pak. Padahal tak pernah jaluk, padahal tak tunggu. Alhamdulillah benar gitu ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kita pernah ngobrol. Acing calon Acing calon bupati Pak. Sampean kayak mancing-mancing aku terus nyurung-nyurung kan maju bupati. Iki nyalon kan Pak ya? Goro-goro sampean nyuruh kuwi. Saiki aku maju bupati. Dan November nanti tentunya ada coblosan. Nah ini baru bakal calon Pak ya? Bakal calon. Nanti fixnya itu pengumuman bulan apa Pak? Ya kalau sesuai jadwal di KPU kan pendaftaran di akhir Agustus, kemudian penetapan di bulan September. Ya September itu penetapan jadi fix sebagai calon. Tepuk tangan. Ya boleh, tepuk tangan yang meriah. Yang lain juga dong. Tapi ini saya melihat di medsos dari semua bakal calon, orang yang selalu berkomentar positif itu ada di jenengan Pak, di Sudiwo. Karena ada beberapa program yang tentunya ini sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat dari beberapa tahun terakhir ini. Sampai sekarang masih Pak program-program itu Pak? Ya program itu selalu berjalan. Ya ada program bedah rumah di tahun 2024 ini program bedah rumah rencana 2.200 rumah untuk Kabupaten Pati. Gelombang pertama sekarang ini yang sudah keluar 700 rumah itu sudah disosialisasikan kepada warga yang akan menerima. Yang 1.500 lagi nanti bergelombang. Ada gelombang kedua, gelombang 3. Pantesan ya netizen ini Pak Sudiwo ya Pak Sudiwo gitu ya. Terus ada program lagi yang namanya P3I. P3I itu irigasi. Irigasi kecil di masing-masing desa. Itu di tahun 2024 ini rencana 300 desa yang akan mendapatkan program P3I. 300 desa di ya, Pati? Pati. Itu ada 300 desanya Pak ya? Loh, desa Kabupaten Pati itu 401. Ya 5 kelurahan. Ada program lagi sanitasi. Program pembangunan pembuatan kamar mandi dan WC bagi warga yang belum punya kamar mandi atau WC. Ada juga sanitasi pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu kita beri program sanitasi mulai dari tahun 2020. Semuanya gratis Pak ya? Dan semua program itu sudah berjalan sejak tahun 2020 hingga sekarang ini. Iya, pantesan ya, banyak yang memuji jenengan gitu ya. Tapi gini Pak, kan masih banyak ya di Pati di infrastruktur yang masih kalah ya sama daerah-daerah lain. Salah satunya jalan. Komplain dari masyarakat atau netizen itu jelas ke pejabatnya. Apa yang Anda lakukan ketika nanti jadi Pak? Ya, semua masyarakat Kabupaten Pati itu menyaksikan dan merasakan jalan kabupaten ya, kita berbicara jalan kabupaten, bukan jalan desa, harus dipisahkan antara jalan desa dan jalan kabupaten. Hampir semua jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Pati, 1 tahun 2 tahun kemarin itu rusak berat dan hampir semua rusak berat lah, parah. Jadi kalau nggak salah di akhir 2021 itu kondisi jalan kabupaten hampir semua rusak parah. Tapi itu kan kewenangan pemerintah Kabupaten Pati, bukan kewenangan Kementerian PUPR. Saya sebagai anggota DPR RI ya hanya ikut prihatin begitu saja. Karena Kementerian PUPR tidak bisa berintervensi untuk membangun jalan kabupaten. Baru dimulai tahun 2023 ada Inpres, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2023, yaitu pemerintah pusat dalam hal ini Menteri PUPR itu bisa intervensi, bisa nangani jalan kabupaten. Baru mulai tahun 2023, dan di tahun 2023 itu Menteri PUPR atas upaya saya
itu memberikan anggaran perbaikan jalan kabupaten untuk wilayah Kabupaten Pati itu 124 miliar. Nah, di antaranya kayak jalan Kayen Tambak Romo, Tambak Romo Gabus, Cengkal Sewu, Kudus, yang setiap banjir itu tidak bisa dilewati, sekarang sudah cor beton mulus. Kemudian Gabus Winong yang dulu kayak sawah, sekarang mulus. Kemudian Jaken, Batangan, kemudian Jaken yang berbatasan dengan Dura. Kemudian di wilayah perkotaan ini, jalan raya di jalan perkotaan Pemuda dan sekitarnya ini menjadi mulus, itu juga diantaranya 124 miliar. Kemudian desa Sumber Mulyo, Kecamatan Telogowungu, Pati Kota Gembong, nah itu 124 miliar itu adalah bantuan dari Kementerian PUPR. Tapi sebelum 2023 itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena itu murni kewenangan kabupaten dan pemerintah pusat tidak bisa berintervensi. Jadi kami sangat prihatin itu kondisi jalan di Kabupaten Pati. Sampai saat ini Pak ya? Sampai sekarang sangat-sangat prihatin. Bagaimana perekonomian bisa maju? Betul. Kalau infrastruktur jalan rusak. Infrastruktur jalan itu kan urat nadi perekonomian. Kalau urat nadinya rusak, putus, bagaimana perekonomian bisa jalan? Nah, di tahun 2024 ini jenengan nyalon. Ketika jenengan jadi, apa yang Anda lakukan tentang infrastruktur? Saya tentu akan prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Membangun infrastruktur jalan itu harus disesuaikan dengan fungsi tata ruang. Harus kita lihat tata ruang di wilayah tersebut, kecamatan tersebut itu untuk daya dukung perekonomian apa. Kalau misalnya kecamatan A, kecamatan B itu untuk industri, untuk pabrik, berarti kriteria jalannya untuk pertumbuhan, untuk pendirian pabrik yang seperti apa? Yang lebar, yang kuat. Ya, kalau memang zona tersebut, kecamatan tersebut itu untuk pengembangan pariwisata, berarti kriteria jalannya harus mulus, halus, ya kan begitu, dan harus disesuaikan dengan tata ruang. Jadi jangan hanya digeneralkan, pokoknya jalan rusak ditambal, tambal begitu saja. Andai kata dicor, ya yang dicor hanya sepanjang 100 meter, 200 meter. Jadi nggak ngerti ini, karepe opo, maksud dan tujuannya opo, ngecor mong 100 meter, 200 meter, itu karepe opo. Berarti dia tidak paham membangun jalan itu untuk apa. Jadi saya akan prioritaskan pembangunan infrastruktur jalan ini supaya perekonomian di Kabupaten Pati bisa bergerak, bisa berjalan. Kita doakan. Karena sampai saat ini memang jalan di Pati ya, itu iris ya. Hari ini aja yang ngetak Pati News itu banyak. Yeah. Yang di KAP tadi kan ada yang ngepost itu di ya adalah gitu. Nah, masalah klasik lagi Pak ya, yang dulu pernah kita bahas ya. Sekarang malah bahkan setiap tahun itu banjir di Pati gitu Pak. Itu kan permasalahannya juga kita tahu. Ya. Apa? Jadi gini ya. Jadi gini ya. Kita ini dihadapkan satu persoalan yang pelik. Iya, betul. Di Kabupaten Pati, utamanya Pati wilayah selatan. Betul. Ketika musim kemarau kekurangan air, iya, baik air untuk pertanian maupun air baku untuk rumah tangga. Ketika musim hujan dihadapkan bencana banjir, ya kan? Ini harus kita evaluasi. Bencana banjir ini disebabkan karena apa? Kalau kita salahkan fungsi hutan yang berubah, alih fungsinya, yang dulu hutan lebat sekarang gundul, itu bukan ranah kami di kabupaten, ya kan? Itu ranah pemerintah pusat. Tapi yang menjadikan pertanyaan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Ya. Satu, menata sistem drainase. Jadi sistem drainase di wilayah Pati Selatan maupun di Pati Utara beberapa tempat, itu sistem drainasenya tidak baik, tidak berjalan. Jadi ada banyak sumbatan air yang seharusnya bisa langsung mengalir ke sungai-sungai, tetapi itu tersumbat karena sistem drainase tidak bagus.
Ya, yang kedua, penanganan pengendapan sungai-sungai itu terlambat, tidak dilakukan segera mungkin, gitu, tidak sesegera mungkin. Karena apa? Mungkin model penganggarannya yang salah, gitu. Jadi disebabkan oleh dua hal itu: satu, sistem drainase yang tidak bagus; yang kedua, karena normalisasi sungai yang terlambat dilakukan. Itu harus menjadi penanganan kita. Kemudian pada saat musim kemarau apa yang kita lakukan? Musim kemarau kita harus memperbanyak embung, tandon-tandon air, supaya ketika musim kemarau ini masih tersedia air, dipakai untuk irigasi di persawahan-persawahan itu. Kalau tidak diperbanyak embung, tetap tidak bisa, akan bisa mengatasi. Jadi kita harus, dan banyak sekali kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Konsentrasi kami juga diantaranya mengatasi kekeringan dan mencegah terjadinya banjir ketika musim hujan. Tapi pernah ya Pak jadikan komunikasi sama masyarakat yang terdampak banjir atau yang kekeringan secara langsung gitu? Apa maunya mereka dan harusnya seperti apa? Ya, kalau kita dengan masyarakat ya sering ketemu dan sering mendengarkan, ya jelas maunya dia itu adalah bagaimana kekeringan itu tidak terjadi, bagaimana banjir itu tidak terjadi pula. Kemudian ide-ide dari masyarakat, ada yang minta sumur bor, ada yang embung dan segala macam, itu nanti akan kita tampung, kemudian akan saya datangkan ahlinya, bagaimana mengatasi itu. Jadi kita mesti harus melibatkan ahli dalam bidang pertanian, dalam bidang pengairan. Itu. Tapi selama ini kan kayak berlarut-larut aja gitu Pak ya. Cuma hanya sekedar untuk ketika banjir ya wis digo pencitraan dulu pejabat-pejabat. Saya tidak mau. Saya jadi pemimpin tidak mau pencitraan. Iya. Saya tidak mau melakukan rekayasa kegiatan demi meningkatkan rating, meningkatkan pencitraan saya. Itu bukan jiwa saya. Bukan karakter saya. Kalau toh citra saya ini naik karena saya melakukan sesuatu untuk masyarakat. Citra naik karena karya, bukan citra naik karena rekayasa. Itu bukan jiwa saya. Kalau terus ada musim hujan, saya turun, terus ngikut apa itu ngambilin ngarungi pasir karung, terus tuh naik itu bukan jiwa saya. Itu bukan karakter saya. Saya tidak mau meningkatkan citra di tengah-tengah masyarakat kena musibah. Tapi saya akan turut langsung mengidentifikasi apa pokok persoalan terjadinya musibah itu, pokok persoalan mengapa terjadi bencana banjir itu, sehingga akan kami rumuskan sebagai solusi dalam bentuk program atau kebijakan. Saya nggak mau pencitraan sedikit pun, itu bukan jiwa saya, bukan karakter saya. Oke, tahan dulu dong. Awas sih saya takut bos. Isi rekap ya. Tekan di mau lali. Mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyakan. Kebetulan masih ngobrol. Adi Sapore. Ya, pada kesempatan ini juga ingin saya sampaikan. Ya, kalau menangani jalan, itu relatif lebih mudah. Asalkan saya siapkan anggaran, tidak sampai 1 tahun jalan itu sudah terbangun sesuai dengan harapan. Tapi kita kan berpikir jangka panjang. Pilar pembangunan itu justru utamanya adalah sumber daya manusia. Saya juga selain infrastruktur, selain pertanian, penanganan banjir itu tadi, saya akan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Pati. Warga Kabupaten Pati harus menjadi pinter dan harus berkarakter. Dan bagaimana caranya, Pak? Ya, tata kelola pendidikan ini harus kita tangani secara baik, dan saya sudah membentuk tim untuk memberikan masukan pengelolaan pendidikan yang baik dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Pati. Ada 3 profesor yang sudah masuk dalam tim penanganan sumber daya manusia Kabupaten Pati. 1 dari UGM, 2 dari UNY. Di antara 3 profesor ini, ya, 2 ini dari Kabupaten Pati,
Kemudian saya juga menggandeng pengajar dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Ya. Saya serahkan ahli yang saya inginkan bahwa masyarakat Kabupaten Pati itu pinter dan berkarakter, itu dia masukannya seperti apa, kemudian saya konversi menjadi program dan kebijakan. Misalnya, kayak mulai dari anak-anak sekolah di PAUD gitu aja, sudah saya suruh belajar bahasa Inggris, sudah suruh belajar hitung-hitungan. Di SD, SMP, bahasa Inggris, matematika, itu baku utama. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu penting. Jangan dianggap tidak penting. Kegiatan olahraga, seni, budaya, dan segala macam, banyak macam kegiatan itu dalam rangka membangun karakter anak. Dan itu akan kita dorong. Tapi peran aktif dari stakeholder, itu dari orang tua, kemudian dari kepala desa, perangkat desa, dan semuanya itu nanti akan saya gerakkan untuk menciptakan. Jadi saya memang fokus sekali untuk pengembangan sumber daya manusia. Tidak ada satu negara yang bisa maju dengan sumber daya manusia yang rendah. Meskipun kita ini berlimpah sumber daya alam, kalau sumber daya manusianya tidak tinggi, sumber daya alam itu tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Jadi kayak pengangkatan kepala sekolah, itu murni saya akan secara fair, siapa yang berkompeten, siapa yang punya leadership, itulah yang saya angkat. Tidak ada satupun kepala sekolah atau unsur dari pendidikan, itu juga berlaku pada dinas yang lainnya, nanti harus membayar dengan saya. Apalagi ngangkat pegawai honorer harus membayar, anti. Itu bukan jiwa saya. Bukan karakter saya. Saya itu pekerjaan yang tidak bermartabat. Itu nesto. Itu betul-betul nek wong Jawa ning ngono nesto. Ngedol pegawai honorer iku nesto. Ya kan? Ya. Karena apa? Pegawai honorer itu tidak jelas. Tidak jelas dia akan diangkat menjadi pegawai negeri. Ya kan? Tidak pada kepastian, nggak ada harapan dia akan diangkat menjadi pegawai negeri, kok tega-teganya untuk dikomersilkan. Ya kan? Yang pegawai negeri aja nggak ada komersil seperti itu. Jadi saya, Indi kembali lagi, saya akan fokus untuk pengembangan sumber daya manusia. Dan nanti akan ditangani oleh ahlinya. Termasuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima. Rumah sakit Suwondo dan rumah sakit Kayer itu nanti, itu akan ditangani oleh hal ini. Saya hanya mentarget pelayanan Anda harus demikian, harus bla 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 gini, tapi saya beri otoritas kepada manajemen rumah sakit untuk mengelolanya. Terus untuk selama ini seperti apa pelayanan dari rumah sakit yang ada? Menurut jenengan? Rumah sakit Suwondo itu gimana? Dari sumber daya manusia saja sudah tidak proporsional. Masa tidak dokter itu aja jadi direktur rumah sakit? Ya kan? Kemudian secara fisik pelayanannya seperti rumah sakit seperti itu. Ya. Jadi nanti akan saya tingkatkan baik sumber daya manusianya, baik manajemennya, baik sarana prasarananya, baik teknologi medisnya, fasilitas penunjangnya, kemudian attitude, perilaku semua pegawai rumah sakit Suwondo itu akan kita bina sedemikian rupa supaya betul-betul punya jiwa melayani. Dan itu sudah saya sudah membentuk tim. Ketua penasehat timnya adalah sekarang Direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Baru tahu saya kalau rumah sakit yang ada di Pati seperti itu ya. Itu bukan rahasia lagi lah, bukan rahasia lagi. Banyak bidang lagi yang bisa kita tangani. Bagaimana pemberdayaan perekonomian masyarakat pedesaan, masyarakat Kabupaten Pati. Itu nanti juga saya akan gandeng ahlinya. Bagaimana memberikan pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik itu juga ahlinya.
Kebetulan ada kawan yang sekarang Menteri Kominfo, ya kan Pak Budi Hari, kemudian yang Dirjen juga Pak Wayan sering diskusi dengan saya, bagaimana nanti pemerintahan Kabupaten Pati yang berbasis elektronik untuk memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, ya, yang betul-betul fair, cepat, begitu. Luar biasa sih Pak, obrolan kita hari ini. Apa meneh apa sing pengen ditakono lho? Jaringan irigasi Jeraton. Ya, Jeraton itu kan memang perencanaan dan pembangunannya oleh Kementerian PUPR yang dibangun pada tahun 1990-an. Sampai sekarang jaringan irigasi yang namanya Jeraton Seluna itu tidak berfungsi. Itu mangkrak. Sebabnya apa? Saya sudah konfirmasi nih dengan Menteri PUPR, itu disebabkan karena salah perencanaan. Pengoperasionalan itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena harus mengangkat air dengan mesin baru masuk ke jaringan irigasi. Lah mesin ini belinya juga mahal, kemudian bahan bakarnya juga mahal, sehingga itulah yang dikatakan perencanaan Jeraton Seluna di tahun 1990 itu salah. Itu salah. Itu bukan ranahnya sini. Pak Basuki Menteri PUPR saja angkat tangan. Itu kewenangannya Pak Basuki Menteri PUPR. Itu aja angkat tangan. Gitu ya. Kalau memang itu bisa diatasi, dilaksanakan, pasti sudah dilaksanakan. Karena saya ada di sana di Komisi 5 DPR RI. Kemudian sekarang ini saya sampaikan juga ada program yang spektakuler, yaitu pembangunan bendung karet di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan. Ya. Itu sudah dibangun Pak ya? Sudah dibangun, sudah hampir selesai. Anggarannya 250 miliar. Itu monumental tuh pembangunan itu. Maka nanti satu kesempatan masyarakat Kabupaten Pati silakan lihat secara langsung pembangunan bendung karet itu di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan. Ya, lihat aja secara langsung. Fungsi daripada bendung karet itu apa? Untuk memfilter supaya air laut tidak masuk ke Sungai Juwana. Kalau masuk ke Sungai Juwana, bercampur dengan Sungai Juwana, ketika Sungai Juwana ini melimpah masuk ke persawahan, maka menjadikan gagal panen. Dan karena itu sudah terjadi mungkin ribuan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, sampai di daerah Winong, Tambak Romo yang jauh dari Sungai Juwana aja, kalau gali sumur air dalam, keluarnya air asin. Nah, satu itu untuk memfilter, untuk mencegah air laut masuk ke Sungai Juwana. Yang kedua, fungsi yang kedua, jaringan irigasi. Jadi bendung karet itu nanti meninggikan permukaan air, kemudian dibuatkan jaringan irigasi, wilayah Kecamatan Jakenan, wilayah Kecamatan Juwana, wilayah Kecamatan Pati Kota, bahkan wilayah Kecamatan Gabus, itu bisa teraliri jaringan irigasi teknis oleh karena adanya bendung karet. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, ini bisa menjadi sumber PDAM, air minum Kabupaten Pati. Jadi, yang keempat itu bisa fungsi rekreasi. Kemudian lagi, sekarang ini sedang pembangunan di Sungai Juwana bagian hilir, di Desa Bindar itu kan kapal parkir di tengah sungai. Betul, ya. Di tengah sungai, oleh karena di pinggir itu tidak bisa untuk, karena parkir di pinggir-pinggir ditambat, ditaleni nenggone pinggir kali, itu tetap bisa jorok nenggone tengah sungai. Lah iku terus saiki dibangun pelebaran Sungai Juwana di Desa Bindar, di sungai ini diambake 20 meter, dibuat tanggul, di belakang tanggul digawe jalan cor beton, tebalnya 25 cm, lebarnya 5 meter, sepanjang 1 km lebih. Jadi nek saumpama ana kecelakaan kebakaran iso langsung mobil pemadam kebakaran mengatasi. Misalnya
untuk kirim logistik, apa itu bawa solar, es atau apa, pokoknya logistik kapal bisa cepat seperti itu. Itu monumental. Dan yang monumental lagi itu adalah pembangunan waduk Cabean. Waduk Cabean itu untuk irigasi di wilayah Kecamatan Juwana. Tapi waduk itu dibangun di Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Mengapa harus di sana? Karena tidak bisa waduk ini dibuat di Desa Guyangan, Kecamatan Pinong. Oleh karena apa? Banyak rongga-rongganya, yaitu banyak gua. Jadi air itu pasti hilang, meluap. Sehingga buat waduknya ada di bagian hulu, di atas sana, yaitu Desa Karanganyar, Kecamatan Todanan, tapi Banyunengko untuk Kecamatan Winong. Sekarang ini alat-alat berat sudah datang di sana, yang direncanakan 2025 sudah selesai. Ini berarti sudah berjalan? Sudah berjalan. Alat-alat berat sudah masuk di sana. Kemudian lagi ini yang sekarang saya sedang berusaha maksimal adalah pembangunan jalan tol Demak-Tuban, melintasi Kabupaten Pati. Biar Kabupaten Pati menjadi kabupaten yang terbuka. Itu bisa mendatangkan investor. Nah, kembali kepada investor, ini saya sampaikan, saya ingin ada investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Pati. Kalau sudah saya bangun infrastruktur jalan yang mantap, ya kan, itu investor pasti akan tertarik. Dia akan memilih titik lokasi sesuai dengan tata ruang daerah, jalannya mantap, pasti dia akan tertarik. Dan saya akan layani investor itu sebaik-baiknya. Jadi kepala desa, camat, perizinan, BPN, dan semua pihak yang terkait dalam pemerintahan itu akan saya kumpulkan, saya pimpin langsung, mekanisme perizinan dibuat yang sesimpel mungkin, tetapi itu tidak menabrak peraturan perundang-undangan. Ya, kepala desa harus melakukan apa, camat harus melakukan apa, dinas perizinan harus melakukan apa, itu nanti akan saya pimpin secara langsung. Sehingga investor ini merasa nyaman, merasa senang untuk berinvestasi di Kabupaten Pati. Dan banyak hal lah nanti yang akan bisa kita ciptakan. Oke, ini terakhir Pak ya. Mengenai pariwisata. Pati kan sangat tertinggal Pak ya. Ya memang kita harus lihat. Jadi pariwisata ini apa yang menjadi kendalanya, ya kan? Ya. Jadi pariwisata itu bisa menjadi objek wisata, ya, bisa menjadi destinasi wisata. Betul. Kalau untuk objek wisata mungkin banyak spot-spot yang bisa memenuhi kriteria menjadi objek wisata. Betul. Tapi apakah dia menjadi tujuan para wisatawan, apakah dia dikunjungi oleh wisatawan, itu masih butuh dukungan yang lain. Ada instrumen-instrumen yang lain yang perlu dilakukan. Misalnya bagaimana akses ke objek wisata itu. Bagaimana membuat masyarakat setempat menjadi masyarakat wisata. Ya kan? Bagaimana link antara objek wisata satu dengan yang lain, itu ada jaringan yang bagus atau tidak, infrastrukturnya, dan bagaimana promosinya, dan lain sebagainya. Kalau kita hanya melihat satu spot, satu titik, oh itu bagus, berarti menjadi objek wisata. Tapi apakah dikunjungi orang? Nah, itu yang menjadikan PR kita. Sehari 2 hari Pak biasanya Pak. Sehari dikunjungi, males lah makanannya itu apa? Ya, nah itu juga menjadi PR kita. Tahu, paham saya. Ya. Sekarang hampir semua wisata di Kabupaten Pati sepi Pak. Ya. Ya, yang penting kita perhatikan penuh bagaimana wisata itu bisa berjalan, dan yang lebih utama bagaimana ekonomi itu bisa bergerak. Keren sih, Mas Sudewo. Terima kasih waktunya. Terima kasih, sama-sama. Oke, next kita akan ngobrol lagi bersama Mas Sudewo. Kita bahas tentang Pati tentunya. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan ya.